Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ada tulisan ada. Kalau si story dia, udah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني وأخواتي jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya pada kesempatan setiap pekan kita Sabtu malam Ahad kita berkumpul bersama di Majelis Taklim Pasutri ini. Yang kali ini yakni di Ahad ketiga ya. Ahad ketiga dari bulan Agustus 2026 miladiah, dan yang bersedia menjadi tuan rumah kali ini adalah Akhuna Joni dan Eci. Semoga dengan adanya kajian di rumah beliau ini menjadikan rumah tangga beliau semakin barokah. Begitu pula dengan anak-anak beliau menjadi anak-anak yang solehah, menjadi kebanggaan bagi agamanya dan juga kedua orang tuanya, dan juga memberikan keberkahan kepada kesehatan dan rezeki beliau. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua insyaallah nanti di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita akan melanjutkan yakni pembahasan fikih muyassar. Kali ini kita sampai pada bab yang ke-10, yakni bab haid dan nifas. Barangkali ini kajian temanya lebih besar kepada ibu-ibu ya, tapi kita sebagai suami dalam hal ini adalah tidak ada salahnya kita mendapatkan ilmu faedah dari pembahasan ini. Secara lughah, secara bahasa, haid itu berarti mengalir. Sedangkan makna secara syariat, haid adalah darah alami dan darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu-waktu tertentu saat seorang wanita sehat yang bukan disebabkan proses persalinan. Sementara nifas adalah darah yang keluar dari seorang wanita ketika dia melahirkan. Pembahasan ini ada beberapa bagian. Bagian yang pertama, permulaan dan akhir waktu haid. Dikatakan penulis bahwa tidak ada haid sebelum genap 9 tahun. Karena belum ada riwayat yang sahih di dunia ini tentang adanya seorang wanita yang haid sebelum usia 9 tahun. Allah Ta'ala a'lam.
Diriwayatkan oleh ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Iza balaghatil jariyatun tis'a sinina fahiyam ra'atun." Bila anak perempuan telah mencapai 9 tahun, maka dia seorang wanita dewasa. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmizi, Baihaqi. Jadi tidak ada haid, yakni sesudah usia 50 tahun. Nah, kalau tadi wanita belum diketahui tentang yang haid sebelum usia 9 tahun. Nah, sebaliknya tidak ada haid sesudah usia 50 tahun secara umum menurut pendapat yang sahih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa dia berkata, "Iza balaghatil mar'atu khamsina sanatan kharajat min haddil haidi." Bila seorang wanita telah mencapai usia 50 tahun, maka dia keluar dari batas haid. Al-Muqni Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, juz 1 halaman 406. Jadi ini pembahasan tentang umur ya, yani kapan mulanya wanita itu haid, kapan akhir. Jadi ini perlu juga bagi antum apalagi yang punya anak perempuan, supaya karena menjaga anak perempuan itu lebih kita daripada menjaga anak laki-laki, ya kan? Termasuk dalam hal ini dan banyak hal kita kalau punya anak perempuan itu ya. Bagian yang kedua, batas minimal dan maksimal haid. Jadi menurut pendapat yang sahih tidak ada batas minimal haid dan maksimalnya. Jadi hal ini kembali kepada adat dan kebiasaan. Jadi ada yang lama barangkali kan, ada yang sebentar, bergantung keadaan dari wanita itu. Kalau laki-laki gimana? Aman. Haid juga? Aman. Oh, aman. Bagian yang ketiga, umumnya waktu haid. Pada umumnya adalah 6 atau 7 hari. Berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Hamnah binti Jahsh. Ya. Kata Nabi SAW, "Tahayyadi fi ilmillahi sintata ayyamin aw sab'atan summa ghatasili wa salli 24 yawman aw 23 yawman kama yahiddun nisa'u wa yathurna limiqati haidihinna wa tuhrihinna." Jadikanlah dirimu berstatus haid dalam ilmu Allah selama 6 hari atau 7. Kemudian mandilah dan sholatlah selama 24 atau 23 hari. Sebagaimana kaum wanita biasa haid dan suci, berdasarkan waktu haid mereka dan waktu suci mereka. Ini ibu-ibu yang tahu ya, ibu dengar ya. Ini riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Jadi biasanya yang kebanyakan ya ibu-ibu ya, wanita itu haid itu apa? 6 hari atau 7 hari, itu yang biasa. Oleh karenanya kalau sebulan itu 30 hari dipotong 6 atau 7 berapa? 23 atau 24. Jadi selama 6 atau 7 hari dia tidak sholat, 23-24 hari dia sholat. Itu maksudnya. Karena waktu dia haid dia nggak sholat, waktu dia suci dia sholat. Kemudian bagian yang keempat, yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Beberapa perkara yang haram dilakukan karena haid dan nifas. Yang pertama, berhubungan suami istri. Nah, ini kita udah paham semua ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahurn. Karena itu jauhilah
Ya, ini maksudnya jangan berhubungan intim dengan istri saat istri itu haid. Dan jangan kalian mendekati mereka hingga mereka suci. Yani jangan mencampuri mereka, menyetubui mereka sampai dia suci. Al-Baqarah ayat 222. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi SAW beliau berkata, "Isna'u kulla syai'in." Lakukan segala sesuatu illan nikah, kecuali bersetubuh. Jadi seorang suami boleh melakukan apa saja pada istrinya kecuali bersetubuh. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Yang kedua, talak. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, "Fatalliquhunna li'iddatihin." Maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Surah At-Tolak ayat 1. Dan juga sabda Nabi SAW kepada Umar radhiyallahu an, manakala anaknya Abdullah mentalak istrinya pada waktu haid, murhu fal yuraji'ha, perintahkan dia agar merujuknya. Ini ada Bukhari Muslim. Jadi menceraikan istri, ya, itu jangan pada waktu dia haid. Jadi menceraikan seorang istri itu menurut sunnah itu ketika dia selesai haid dan belum dicampuri, maka dia talak. Ini kita harus tahu dalam rumah tangga itu. Sebagian kaum muslimin, orang-orang gak paham dalam rumah tangga, masalah perkawinan, pernikahan, masalah ini. Tadi contoh itu, bagian laki-laki, kita kan dengan istri itu nikah baik-baik, undang orang, KUA, ya kan, baik ramai dipestakan. Sudah, kalau memang udah rumah tangga biasa aja, memang nggak cocok lagi misalnya, udah kita laki-laki jantan, jangan jadi banci. Kalau kita udah nggak cinta lagi dengan istri, ya kan, entahlah bagaimanapun sebabnya, apa sebabnya. Itu jalan terakhir, dia sebagai pintu darurat. Memang dia bukan hal yang dia bukan disukai, tapi dia perkara yang halal, tapi dia dibenci. Tapi sebagai laki-laki, makanya talak itu ada kepada kita karena akal kita lebih sempurna dari perempuan. Andai kata talak itu ada pada perempuan itu habis gitu dicerain. Karena dia perasaannya lebih tinggi. Paham gak? Maka kita sebagai laki-laki di tangan kita. Oleh karenanya kalau kita memang kita udah menjalankan perintah Allah di rumah tangga ini kan bukan hanya di dunia, Iwan. Anda selalu ulang-ulang ya, Dede. Masalah kita berumah tangga itu bukan hanya di dunia ini, kita sampai akhirat. Tapi ada khusus beberapa rumah tangga memang nggak bisa lagi, nggak bisa ya ini antara nahkoda dengan sekocinya itu udah ini lagi. Nahkodanya pengen ke barat, sekocinya pengen ke timur. Jadi belah itu di kapal. Ya udah baik-baik. Ini anak mengajari antum sebagai laki-laki. Kita ini laki-laki. Jantan jadi laki-laki. Jangan antum dikit-dikit cerai, malamnya dicampuri lagi. Apa itu? Nggak boleh, makanya nggak boleh menjadikan cerai sebagai perbuatan yang nggak boleh. Itu kalau sudah nggak ada lagi, itu lihat ajaran Islam. Kalau ada persoalan di antara, ngomong baik-baik, ngomong sama istri itu. Dia belahan jiwa kita, orang yang paling dekat dengan kita. Antum boleh bersahabat dengan siapa saja, tapi sahabat kita paling dekat itu istri. Ibu-ibu juga. Antum boleh bersahabat banyak, tapi sahabat antum paling dekat suami. Lucu juga dia dengan temennya care, tapi dengan suaminya nggak care. Lucu juga dia sahabat dengan istrinya nggak care. Sahabat paling dekat tuh istri kita, suami. Jadikan dia tempat curahan kita, tempat mencurahkan segala sesuatu. Dan kalau ada apa-apa, ngomong, bicara. Ada dalam kenyataan sehari-hari, gak usah depan anak, gak usah ngomong baik-baik. Sebagaimana antum menikmati dia
dia menikmati antum di tempat yang tertutup, ngomong apa yang salah dari aku dia? Apa yang kurang dari aku kak? Ngomong, selesaikan. Mau di atas kasur, mau di dalam bak, mau di atas plafon, itu urusan masing-masing lah, selera kan. Atau sambil diving nyelam, ngomong, ada masalah apa, selesaikan cepat. Jangan di persoalan itu ditumpuk jadi gunung meledak. Itu baik-baik. Kalau sudah nggak ini juga nggak ketemu jalan keluar, mungkin persoalannya ruwet. Cari orang ketiga. Mungkin dari pihak laki-laki buat perempuan, atau dari pihak di luar itu. Anak pribadi sering diminta oleh orang-orang, mungkin dianggap mungkin lah ada. Anak juga nggak merasa rumah tangga anak baik-baik saja. Nauzubillah, nggak ada. Tapi sering, nggak mau anak kalau satu aja, suaminya aja asli, panggil dua-duanya, selesaikan. Mau dibawa kemana? Mau ada apa sih? Itu laki ambu tuh, Ustaz. Marah, ambu masak, marah, udah masak, marah. Oh berarti ini beneran. Dah Ustaz. Kata suaminya, ngapa jadi? Ambu lah ngasih duit banyak sama dia, tapi tiap hari masak kering aja. Sambal kacang, besok sambal teri. Ambu kok selero, kepala ikan. Ambu sudah ngasih dia. Kau tanya lagi ke bininya, ada gak dia ngasih duit untuk beli kepala ikan? Ada Ustaz, salah dia nanti. Itulah maksudnya, ya obrolin. Insya Allah kalau orang ketiga ini mau mencari kebaikan, insya Allah rukun itu. Apa yang mau? Gak ada yang gak bisa diselesaikan. Apalagi rumah tangga ini, kita presidennya, pemimpin rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah kalau juga tidak selesai, istikharah lah. Istikharah, udah. Lah baik-baik ngomong nanti. Kalau anak sih lebih cenderung itu tadi. Kita ngadap, karena kita kan pakai surat. Nah, kita ngadap, udah kita sama-sama. Memang selesai, tidak mau kita cerai, oke. Kita sama-sama ngadap ke KUA. Ngomong. Nanti di KUA emang langsung enggak 3 kali ketemu. Ngapo kata KUA, diceramainnya. Bahkan anak setuju tuh, ada di beberapa KUA tuh disuruhnya pakai baju pengantinnya dulu. Akhirnya udah jadi dia cerai. Ingat dulu, gitu dulu susah anak pengantin. Disuruhnya pakai baju pengantin yang zaman dia masih ada lah nyimpan baju pengantin. Apakah itu? Kalau udah saya udah ini. Akhirnya dia ingat waktu dulu masih cinta kan, waktu masih ranum-ranum belum punya anak manis. Akhirnya udah jadi cerai. Itu. Nah kalau tidak juga ya sudah, bye-bye. Makanya dalam Islam tuh ada bahasa iddah. Nah itu tadi tuh, banyak hikmahnya tadi. Balik ke tadi itu kan mas, menceraikan istri ketika dia sudah belum dicampur, itu udah jatuh tak. Nah ini pentingnya ini. Agak lebar tadi ya. Mungkin agar kita tahu ini persoalan ini enggak kemana-mana gitu. Ada dulu babnya sudah pernah kita bahas itu masalah rumah tangga. Jadi ketika haid dan nifas nggak boleh mentalak istri agar ketahuan nanti masalah dia hamil atau enggak, itu banyak hikmahnya. Kemudian yang ketiga sholat ya, ini udah ibu-ibu udah tahu ya. Iza aqbalatil haidatu fada'is sholat. Kalau haidmu datang tinggalkan sholat. Dan sholat ini tidak dikodok. Wanita tidak mengkodok sholatnya, tidak menggantinya di hari yang lain sholat yang dia tinggal. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat puasa, nggak boleh puasa lagi kan. Alaysa ihdakunna iza hadat lam tasum wa lam tusalli? Qulna bala. Bukankah salah seorang dari kalian apabila haid tidak berpuasa dan tidak sholat? Mereka jawab benar. Jadi wanita itu, dengar ibu-ibu, dia kata Nabi kekurangan akal dan kekurangan agama. Kurang akalnya apa? Kalau dalam saksi, laki-laki itu saksinya 1, kalau perempuan berapa?
keluar. Nah, kalau kekurangan agamanya, kalau dia lagi haid, dia tidak sholat. Itulah kekurangan agama. Yang kelima, kalau puasa ini mengkodok ibu-ibu. Jadi kalau lagi haid, ibu-ibu mengkodonya, yakni menggantinya di hari yang lain. Benar ibu-ibu ya? Jadi ada yang 10 hari terlewat karena haid, ada yang berapa ya kan? Nanti dia ganti di hari yang lain. Ustadz, kapan gantinya? Ini bab puasa. Aisyah itu pernah menggantinya pada waktu bulan Sa'ban. Jadi lana besoknya Ramadan lagi. Istri kita kan, masuk istri anak juga kan, dicicil. Dikit-dikit, kadang ini, kadang 4 ya kan. Kadang diajak kawannya makan, jadi ini rencana nak puasa besok ya kan. Tapi kalau ibu-ibu sudah puasa nggak boleh dibatalin, karena itu puasa wajib. Kalau puasa sunat boleh, karena kawan martir mau batal ibadah puasa Senin Kamis, tidak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib jangan, karena dia puasa wajib. Yang kelima, tawaf. If'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tahuri. Lakukan apa saja yang dilakukan orang yang haji, hanya saja kamu nggak boleh tawaf sehingga kamu suci. Ini Bukhari Muslim. Yang keenam, membaca Al-Quran. Ini khilaf ya deh. Penulis mengatakan pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang datang sudah mereka itu nggak boleh baca Quran kalau perempuan lagi haid. Namun kalau memang seorang wanita perlu membaca, misalnya karena dia untuk mengulangi hafalannya, agar dia tidak lupa, atau dia seorang mengajar anak-anak ya kan di sekolah, atau dia memang sudah wiridan dia baca Quran itu, maka itu menurut penulis dibolehkan untuk dia. Apabila dia tidak perlu, maka tidak boleh membacanya. Sebagaimana sebagian para ulama ahli ilmu berpendapat seperti itu. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin di Syarah Mumti. Yang ketujuh, memegang mushaf Al-Quran. Nah ini ibu-ibu, dalilnya para ulama, penulis kitab ini mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Ada di surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Itu dalil mereka. Kemudian yang kedelapan, yang dilarang, haram bagi seorang wanita yang haid masuk masjid dan berdiam diri di dalamnya. Ini khilaf juga ya. Tapi penulis para ulama penulis kitab Fiqh Muyassar ini, mereka berpendapat nggak boleh, mengambil pendapat wanita tidak boleh masuk masjid dan berdiam di dalamnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillul masjida li junubin wala haidin. Saya tidak menghalalkan masjid untuk orang junub dan wanita haid. Ini riwayat Abu Dawud. Juga karena Nabi SAW menjulurkan kepalanya kepada Aisyah radhiyallahu anha sementara dia di kamarnya. Lalu Aisyah menyisir rambut beliau sementara dia dalam keadaan haid. Dan saat itu Nabi SAW sedang iktikaf di masjid. Ini riwayat Bukhari. Dan juga haram bagi wanita haid lewat di masjid bila dikhawatirkan akan melumurinya dengan darah. Tapi kalau aman darahnya maka tidak haram. Sebagian ulama berpendapat boleh. Mereka berdalil dengan seorang wanita yang dia tinggal di masjid di zaman Nabi, yang kerjanya menyapu masjid Nabi. Antum tahu kan? Yang ketika Nabi bertanya mana fulana itu, dia wafat semalam. Kenapa gak bangunkan aku? Kami takut mengganggumu. Masyhur ya dari situ. Lalu Nabi tak tunjuk apa? Kuburannya. Lalu dia datang, Nabi sholat di atas kuburan wanita itu. Nah itu para ulama, lihat ulama mengambil
Itibar dari itu. Kalau memang nggak boleh perempuan tinggal masjid, itu ada dia tinggal masjid. Dan perempuan secara kebiasaan dia pasti haid. Ini kalau antum membaca hujah-hujah ulama yang saling berbeda pendapat bab fikih itu, kadang antum pusing sendiri nanti. Ini kuat juga ini. Nah, makanya kita hanya mengikuti mana yang membuat hati kita tenang. Kalau antum bisa mencari yang lebih ini bisa, boleh. Tapi kalau antum ini sudah, saya lebih tenang ikut ini, tidak apa-apa. Karena ini hal yang termasuk diikhtilafkan dan khilafnya muktabar, perbedaan yang diakui dari dulu. Kemudian bagian yang kelima, beberapa hukum yang merupakan konsekuensi wajib dari haid. Jadi orang yang haid, wanita yang haid, dia punya konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu, Jong? Pikiran. Hah? Pikiran. Apa? Akibat. Nah. Pikiran banyak. Jadi orang berkonsekuensi, kalau dia begini, konsekuensinya begini. Iya. Kalau antum jalan di tengah jalan atau nyebrang tidak nengok kiri kanan, konsekuensinya apa? Tabrak. Nah, itulah itu konsekuensi. Jadi akibatnya itu. Nah, haid juga punya konsekuensi, punya akibat, punya dampaknya. Paham ya? Apa dampaknya? Yang pertama, haid mewajibkan mandi, ibu-ibu. Sabda Nabi SAW, da'i sholata qadral ayyamil lati kunti tahidina fiha summa qatasiri wasolli. Tinggalkanlah solat selama hari-hari kamu haid padanya, kemudian mandi dan solatlah ketika haid itu berhenti. Ini hadis di riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini kita sebagai orang tua harus mengajari apa? Anak-anak kita. Ibu-ibu juga nih, tentu ibu-ibu lebih bisa mengajari anak-anak wanitanya dibanding yang bapak-bapak, ya kan? Karena dia lebih tahu. Yang kedua, konsekuensi dari haid itu bagi perempuan itu balik. Apa ibu-ibu? Berarti kalau perempuan haid itu berarti dia sudah balik. Balik itu apa? Dia terkena taklif, terkena hukuman, wajib sholat, wajib puasa. Kalau belum balik enggak. Nah, tandanya itu wanita apa? Haid, datang haid. Kalau laki-laki apa? John. Mimpi. Iya, mimpi apa? Basah. Disiram. Iya. Oh, itu. Jadi ya, bagi wanita balik itu haid. Kalau bagi laki-laki ihtilam namanya. Apa itu? Ihtilam itu apa? Apa? Mimpi basah. Bilang oleh. Abang sudah? Sudah, Masya Allah. Nah, tugas dari papinya yang papi. Nah, tugas papinya ngajar itu. Sudah wajib. Yopi wajib tuh ngajarin si abang nih. Sudah abang, kapan dia ini dewasa? Apa sudah mimpi? Udah setahun. Nah, udah diajar dia sholat nggak apa ya bang ya? Sholat nggak boleh tinggal, puasa wajib, ajar aurat, pergaulan dengan itu diajar. Anak kita, jadi anak tuh kawan kita. Ajari dia dengan baik. Itu nikmat punya anak tuh, ya Allah. Mau dikasih anak laki-laki perempuan sama lah, ya kan? Ustaz saya pengen nih punya anak perempuan, doa sama Allah. Ustaz saya pengen nih anak-anak laki-laki, doa sama Allah. Ustaz saya pengen punya istri lagi, itu kelar dulu tuh. Nanti ibu marah. Yang ketiga, beriddah dengan haid. Nah, ini konsekuensinya. Jadi tidak ngomong talak tadi, cerai tadi. Nah, itu masa menunggu. Nah, haid itu jadi tanda nunggu iddahnya. Jadi seorang yang mencerai istrinya, maka kalau habis iddahnya, jadi perempuan itu boleh menikah lagi.
Atau kalau dia mau balik di suaminya, maka dia wajib mengulang nikahnya dengan mahar lagi, ngulang seperti awal tadi. Dandanya dengan head tadi. Sehingga habislah masa iddah bagi wanita yang ditalak dan semisalnya dengan datangnya masa haid. Yakni bagi wanita yang masih haid. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Ini khilaf lagi ya. Ada yang mengatakan itu bersihnya, ada yang mengatakan headnya itu sendiri. Nah, ini ulama di sini mengatakan headnya itu sendiri. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah dia menahan diri sampai 3 kali quru. Maksudnya 3 kali head. Berarti berapa bulan? 3 bulan. Nah, baru dia boleh dilamar atau dia kembali. Kalau sudah habis masa iddahnya, ngulang lagi dengan ijab baru, mahar baru. Tapi kalau belum, maka dia boleh kembali seperti biasa. Apa tuh? Oh iya, kalau laki-laki tidak ada iddah. Istrinya wafat hari Rabu, malam Kamis dia nikah, nggak apa-apa. Hikmahnya banyak, ya. Kenapa? Dia nanya itu. Ini berdua nyalain si lagu plan. Stop. Ya. Nah, kemudian yang keempat, memberikan keputusan hukum tentang terbebasnya rahim di dalam menghitung iddah dengan haid. Nah, berarti kalau dia haid berarti tidak hamil. Paham enggak? Tadi tahu anaknya, oh ini anak ini. Kalau dia ternyata tidak haid, berarti dia hamil, berarti ada anak ini. Nah, di sini dikatakan ada catatannya ya. Bila seorang wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari, ini ibu-ibu dengerin nih, maka dia harus sholat zuhur dan asar hari itu. Saya ulangi, bila seorang wanita haid atau nifas suci sebelum terbenamnya matahari, maka dia harus sholat zuhur dan asar hari itu. Barang siapa suci dari keduanya sebelum subuh, maka dia harus sholat maghrib dan isya di malam itu. Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat yang pertama, ketika dalam keadaan uzur, jadi ada halangan. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yakni Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya. Nah, kemudian ada pendapat yang lain, jika wanita haid lalu dia suci sebelum keluar waktu, ia hanya diwajibkan mengqadha sholat yang ia suci saat itu. Nah, ini pendapat Hanafiyah, Zahiriyah dan juga Syekh Utsaimin. Jadi beda dengan pendapat yang sebelumnya tadi. Inilah yang biasa dilakukan. Ibu-ibu biasa melakukan ini ya. Jadi mengkodanya kan? Apa namanya? Misalnya selesai itu jam 5 sore. Iya betul. Jadi dia zuhur dan asar dia kerja. Itu pendapat yang pendapat penulis ini. Ya. Sama seperti yang bisa tadi. Iya. Itu. Tapi kalau pendapat yang kedua, ya itu saja ya. Ini kalau dia masuknya asar, ya dia sholat asarnya itu saja, zuhur nggak perlu. Ini khilaf di paham ibu-ibu ya. Kebanyakan itu. Kemarin ada juga akhwat kita jemaah Baitul Nyati yang nanya ke saya karena dia keguguran ya. Dan itu ada yang pendapat keguguran itu tetap sholat karena itu tidak dianggap sebagai darah istihadah. Tapi ada pendapat lain itu
tetap dihitung sebagai darah istihadah. Dia tetap sholat, sementara pendapat lain itu tidak, karena itu seperti dia melahirkan. Wallahu a'lam. Ya. Mana yang dia lebih cenderung? Sama seperti ini. Paham kan? Hebat, paham ya? Gak apa-apa, kita sebagai suami juga harus paham. Jadi bisa ngasih tahu istri kalau istri tidak paham. Jadi masalah ilmu itu, termasuk masalah itu, kita sebagai suami kadang istri kita nggak paham dia. Kita yang paham, karena kita ngajinya mungkin lebih serius, lebih apa? Jadi nggak jadi masalah, ya nggak? Apalagi yang memang dua-duanya ada keperluan, misalnya masalah hukum soal misalnya laki perempuan suami istri campur, itu kan kedua-duanya harus tahu mana yang dilarang, mana yang enggak, ya kan? Harus suami istri. Malah suami istri sepakat melanggar, lah ini bahaya nih ini. Nah sudahlah. Nah malah teman sepakat nggak boleh. Itu. Jadi kalau orang baru tuh lagi join tahu. Nah, iyalah orang nggak melaksanakan agama gimana? Kita kan agama, makanya nanti ada pembahasan terakhir ya, bahwa agama Islam itu sempurna. Ya. Paham ya? Bab kelima ini paham ya, ibu-ibu paham? Nanti kalau misalnya ini kita lanjutkan soal jawab kalau misalnya sempat. Bagian keenam, batas waktu minimal dan maksimal untuk nifas. Tidak ada batas minimal masa nifas. Setiap perempuan beda-beda ya ibu ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Nifas darah yang keluar sesudah melahirkan. Dan juga dalil nggak ada yang membatasi minimalnya. Jadi perkara ini dikembalikan kepada fakta yang nyata dari ibu-ibu yang melahirkan itu sendiri. Tadi saya ulangi, ada yang sebentar, ada yang lama. Tapi biasanya maksimalnya 40 hari. Benar gak ibu-ibu? Ibu? Nah benar 40 hari. Ada yang lebih dari 40 hari gak ibu? Gak ada ya, maksimal 40 hari. Sepengetahuan ibu-ibu yang paling cepat berapa hari? 35 hari. Cuma 35 hari, berarti cuma Masya Allah tuh yang menjawab barakallahu fiik, berarti dia sangat perhatian masalah ya. Bapak-bapak ngitung juga kayaknya, karena terlalu lama meninggal itu. Mungkin dihitung pakai kalender. Itu bapak yang di ujung, soalnya istrinya nggak ikut. Insya Allah pembahasannya kurang lengkap karena istrinya nggak ikut. Al-Imam At-Tirmizi berkata, para ulama dari kalangan sahabat dan orang-orang sesudah mereka sepakat bahwa wanita nifas itu meninggalkan sholat, yakni nggak sholat selama berapa? 40 hari. Kecuali dia melihat dirinya suci sebelum itu. Tadi dikatakan oleh ibu 35, paling cepat itu 35 hari. Di bawah itu jarang, mungkin nggak ada ya. Maka dia harus mandi dan sholat. Nah, ini hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kanatin nufasa'u ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tajlisu arba'ina yauman. Dulu para wanita nifas di zaman Nabi SAW meninggalkan sholat, yakni duduk saja selama 40 hari. Ini riwayat Abu Dawud. Yang terakhir, yang ketujuh pembahasan ini adalah darah istihadah. Istihadah adalah keluarnya darah pada saat bukan waktunya. Ibu-ibu dengar ini. Yakni bukan karena haid, bukan karena nifas. Ibarat ini istihadah. Dengan cara mengucur dari pembuluh darah yang dinamakan al-azil. Al-azil ini dikatakan di sini adalah nama pembuluh darah dalam rahim yang darinya keluar darah istihadah, bukan haid dan bukan nifas. Darah ini, darah istihadah ini berbeda dengan darah haid pada hukum-hukumnya dan sifat-sifatnya. Ia adalah darah penyakit yang keluar dari rahim perempuan. Ya, pada waktu haid
atau selain waktu haid. Darah ini tidak menghalangi sholat, yakni dia tetap sholat wanita itu, tetap puasa, bahkan tetap boleh hubungan suami istri. Karena wanita yang mengalami ini, istihadah ini, dia berada pada status wanita suci, tetap dia dihitung suci. Dalilnya ini yang terkenal ini. Ada, anak udah periksa di setiap kitab-kitab fikih itu, ini dalil yang dipakai. Ini hadis Fatimah binti Abi Hubaisy radhiyallahu anha. Dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni ustahadu fala athuru. Apa ada shalah?" Sesungguhnya aku mengalami istihadah. Sehingga tidak suci. Apakah aku harus tinggalkan sholat? La. Qala la. Nabi jawab, jangan. Ya. Inna dzaliki irqun wa laysa bil haidati. Fa iza aqbalatil haidatu fad'i sholata. Fa iza adbarat faghsili anki dama wa sholli. Sesungguhnya darah itu adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Lalu bila haidmu datang, maka gak usah sholat, tinggalkan sholat. Lalu bila haidmu selesai berlalu, cuci darah itu sholat. Nah ini dalilnya ini. Ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi hikmah pelajaran, ibu-ibu dengerin, pelajaran dari hadis ini, bahwa wanita di zaman Rasulullah itu sangat ini dengan perhatian pada dirinya dan sangat peduli tentang agamanya. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah tentang ada pada dirinya. Ya berkata, ya Rasulullah, aku ini ada darah ini. Apakah harus ninggalin sholat? Wah, lihat ibu-ibu, perhatiannya sahabiyah dulu terhadap agama. Ibu-ibu nih, sebagiannya ada yang nggak tahu cara mandi junub wanita sekarang, ya kan? Nggak tahu sunnah-sunnahnya. Yang saya maksud sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Nah ini pelajaran kita. Nah jadi ada memang perempuan itu yang terkena darah istihadah itu, jadi penyakit itu keluar darah itu. Bukan haid, bukan nifas. Nabi mengatakan tetap dia sholat. Jadi dia wajib mandi di akhir masa haidnya yang berlaku, yang seperti biasa. Ketika dia datang istihadahnya itu, dia bersihkan kemaluannya dan pakai kapas atau kalau sekarang pembalut atau apalah, ya, untuk menahan darah yang keluar, atau diikat. Nah, kalau di lakban tidak mungkin ya. Atau ditahan dengan celana sehingga tidak jatuh atau keluar, atau pembalut higienis. Zaman sekarang udah banyak lah, saya juga nggak paham gitu kan. Ada pampers ya kan, orang pampers kelas saja ada. Kemudian dia wudhu, lalu tiap waktu sholat dia sholat. Nah, ibu-ibu dengerin nih, wanita yang punya penyakit keluar darah ini, istihadah ini, dia ada 3 keadaannya. Ini dari sini kita tahu, ibu-ibu dengerin. Pertama, dia wanita ini punya kebiasaan haidnya jelas. Jadi dia tahu masa haidnya berapa hari, dia tahu. Sebelum dia terkena istihadah itu, darah yang keluar itu, darah penyakit itu. Misalnya dia tahu bahwa haidnya itu rata-rata 6 atau 7 hari. Benar ibu-ibu ya? Atau 7 sampai 10 hari. Nah, kalau lewat dari itu berarti itu darah apa? Istihadah. Jadi sesuai kadar kebiasaan haidnya itu, dan dianggap sebagai wanita yang mengalami haid. Kalau masa itu lewat berlalu, dia mandi dan sholat, dan darah yang keluar itu dianggap darah penyakit. Paham ya? Nah itu tadi Ummu Habibah, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada Umkuti qadarama kanat tahbib suki
Haidatuki summa tasili wa sholli. Diam, tidak sholat dan puasa selama kadar waktu haid menahanmu. Kemudian mandi dan sholat. Nah, ibu-ibu tahu tuh. Ya, ini riwayat Muslim. Yang kedua, bila dia tidak memiliki kebiasaan yang jelas. Jadi dia ibu-ibu mungkin ada wanita yang haidnya tuh tidak teratur. Jadi dia tidak tahu berapa rato-rato haidnya itu. Nah, cara nengoknya tuh cak mano, darahnya tuh darah istiadah atau darah penyakit atau darah haid. Dari mana? Dari model darahnya itu, warnanya tuh ibu-ibu lebih tahu. Bapak pernah melihat darah haid? Hah? Belum pernah. Gimana? Darah nifas pernah? Dengar dulu, darah nifas pernah ngelihat antum? Antum pernah? Wah, berarti menolong istri melahirkan tuh ya? Ya. Iya, harus pernah ini. Bukan hal yang tabu atau apa, enggak. Lihat ini. Belum pernah. Subhanallah. Ya, kita harus tahu itu. Belum lagi. Jadi kalau tadi kan melihat dari hari berapa lamanya biasa. Nah, ini melihatnya dari warna darahnya, dari model darahnya itu. Jadi tahu. Sebagian darinya memiliki sifat darah haid, di mana ia bentuknya hitam. Ibu-ibu lebih tahu nih. Soalnya itu memang istilahnya tamu bulanan, ya. Tamu bulanan ibu-ibu. Biasanya kalau haid itu hitam, kental, berbau. Sedangkan sisa darah yang lain seperti darah penyakit tadi itu merah dan tidak berbau. Nah, jadi tahu dia, oh ini kalau darahnya hitam, kental berarti haid, ada sholat dia. Begitu darahnya berubah jadi tidak bau, warnanya merah, nah ini berarti darah istiadah tadi. Ya, ini darah penyakit, berarti dia boleh sholat, dia puasa, bahkan dia boleh dicampuri suaminya kalau dia berhajat. Nah, ini tadi itu. Bila darah haid kata Nabi, maka ia hitam lagi dikenal. Ini subhanallah, ajaran Islam ini lengkap nih. Iza kana damul haidi fa innahu aswadu yu'rafu fa amsiki 'anis salati fa iza kana al-akharu fatawaddai wa shalli fa innama huwa 'irqun. Bila darah haid maka dia hitam lagi dikenal. Tahan dirimu dari sholat. Kalau warna darahnya warna lain, yakni tidak hitam, maka wudhu dan sholatnya. Karena sesungguhnya ia darah penyakit. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini yang kedua nih. Kemudian yang ketiga, wanita ini tidak punya kebiasaan haid. Jadi harinya tidak teratur, jadi tidak tahu dia. Darahnya juga tidak juga punya sifat, sama aja, paham nggak? Iya kan? Jadi dia gimana membedakannya ini? Coba gimana Iwan? Agar dia kapan sholat, kapan tidak? Maka kata para ulama, mereka menahan diri selama waktu haid pada umumnya. Berapa? 6 sampai 7 hari. Itu yang waktu yang normal. Karena masa ini adalah masa haid kaum wanita pada umumnya. Sedangkan darah sesudah masa ini kalau masih ada, berarti itu darah penyakit. Maka dia basuh, kemudian dia sholat dan dia puasa. Oh, ini Nabi mengatakan kepada Hamnah binti Jahsh radhiyallahu anha, "Innama hiya raqdatun minasyaiton." Ia hanya sebuah sepakan, yakni gangguan dari setan. Fatahayyadi sittata ayyamin au sab'ata ayyamin summa ghatasili fa iza stanqati fasalli wa sumi fa inna dzalika yujzi'uki. Maka jadikanlah dirimu itu berhaid, statusnya haid selama 6 sampai 7 hari. Perhatikan ibu. Kemudian mandilah
Lalu bila kamu telah suci maka sholatlah dan puasalah, karena itu cukup bagimu. Apa makna ini? Raqdatun minasyaiton, gangguan atau sepakan dari setan ini adalah yakni sebuah dorongan, yakni maksudnya setan yang menggerakkan darah itu. Ya. Iwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, demikian barangkali. Tapi ada tambahan dari faedah yang Anda ambil dari kitab yang lain. Jadi ini adalah perbedaan antara kita Islam Ustaz, kalau misal darah haid sudah berhenti, tapi karena satu lain hal belum sempat mandi wajib, apakah diperbolehkan sholat dalam kondisi tersebut? Nggak boleh. Ya, harus mandi, harus mandi ibu-ibu. Jadi kalau darah haid sudah berhenti karena dia belum sempat mandi, apakah boleh sholat pada saat kondisi tersebut? Tidak. Dia wajib mandi dulu baru boleh sholat, walaupun darahnya sudah berhenti. Tapi kalau dicampur oleh suami, ada pendapat juga ini. Yang pernah Anda baca itu, yakni apabila dia sudah selesai dari haidnya itu yang normal ya, maka dia belum sempat mandi, maka dia boleh dicampuri oleh suaminya. Tapi kalau dia selesai belum waktu yang normal, maka dia harus mandi dulu. Itu ada pendapat ulama seperti itu. Tapi walhasil yang benar adalah dia tetap mandi. Dan itu lebih sempurna. Baik itu selesai haidnya itu yakni sesudah waktu biasa, apalagi sebelum waktu biasa. Jadi pertanyaan Ustaz, kalau misal darah haid sudah berhenti tapi karena satu hal belum sempat mandi wajib, apakah diperbolehkan sholat dalam? Tidak boleh, harus mandi. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh berhubungan suami istri saat darah haid sudah berhenti? Itu sudah terjawab ya. Ada ulama yang mengatakan boleh kalau dia sudah berhentinya itu sudah lewat dari hari-hari yang dia normal haid. Paham ibu ya? Ibu-ibu paham ya? Ibu-ibu jawab paham ya? Paham. Jadi misalnya Ustaz gimana? Misalnya dia biasa haid 10 hari, maka dia udah lewat dari 10 hari, berhenti haidnya haidnya itu, tapi dia belum mandi. Ada ulama yang berpendapat boleh dicampuri oleh suaminya. Tapi kalau dia berhentinya sebelum 10 hari yang hari normal tuh, maka dia tidak boleh. Walhasil ini perdebatan yang lebih menenangkan hati adalah lebih mandi dahulu. Tapi kalaupun terjadi, ini biasa ini ya, Ustaz, kenapa kita nggak malu menceritakan ini? Ya gimana? Memang ini kenyataan suami istri. Di zaman sahabat dulu ada seorang pemuda datang kepada Nabi, ya Allah, celaka aku, ngapo bulan puasa ini. Dia datang istrinya. Ingat tak cerita itu? Ingat? Apa kata Nabi? Rupanya pengantin baru, kau harus puasa 2 bulan turut-turut. Apa kata pemuda ini? Ya Rasulullah, ikut aja sebulan lah ikut. Ya sudah, berarti kau kasih makan berapa? Lah? 60. Ya Rasulullah, boro-boro aku ngasih makan. Aku nih sudah sanggup aku ini. Bayangkan lah. Ya sudahlah kata Rasulullah, inilah korma, kau bagilah pada orang miskin di kampung kau. Ya aku yang paling miskin situ, ya sudahlah, bawalah untuk bagilah ke anak istrimu. Jadi hal seperti ini biasa. Jadi kita nggak usah. Dan inilah sempurna Islam.
apalagi di pengajian ya. Nah itu jadi ada suami yang dia merindu pada istrinya karena lamanya, lamunian gitu, ya kan? Sampai dia ini. Nah ini jadi kalau saya sih lebih baik ya lebih sempurna ya mandi terlebih dahulu itu, dan itu lebih menenangkan. Tapi itu ibu-ibu ya. Jadi saya ulangi, ada ulama yang berpendapat kalau dia berhenti haidnya itu sudah lewat hari yang dia normal, walaupun dia mandi, ada pendapat walaupun dia belum mandi, maka dia boleh didatangi oleh suami. Tapi kalau dia belum waktu yang normal berhentinya, maka tidak boleh sebelum dia mandi. Ustaz, apakah wanita yang sedang haid tetap dianjurkan atau boleh menjaga wudhu seperti wudhu sebelum tidur? Ya nggak apa-apa, karena udah menjadi kebiasaannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Nggak apa-apa, baguslah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, bagaimana kalau selesai haid lalu sholat terus haid kembali, apakah tidak? Ya, dan kebanyakan wanita seperti itu kan. Bahkan sudah dicampuri suaminya, oh jebol lagi nih gitu. Gitu. Nggak apa-apa, makanya ibu-ibu ya itu tadi seperti biasa. Dan kadang-kala Nabi SAW itu memang dulu menyuruh para wanita tuh sampai malu. Sahabat tuh kan Aisyah itu suruh pakai kapas yang warna putih, diperiksanya berhenti atau tidak. Tapi ternyata sesudah mandi, bahkan sudah sholat, ya kan, bahkan sudah melayani suaminya, datang lagi, maka dia nggak sholat lagi dia, sampai itu berhentilah lagi. Biasanya sehari 2 hari lagi ya ibu-ibu ya, biasanya seperti itu. Dan itu enggak berdosa dia, karena dia memang sudah yakin ini berhenti gitu. Ya. Ustaz, bagaimana cara mandi wajib saat air sedang mati atau kemarau? Nggak usah mandi. Ya, ini tayamum. Paham ya ibu-ibu ya? Jadi tayamum itu adalah solusi dari yang namanya tidak ada air. Termasuk kalau kita junub atau mandi haid atau mandi karena selesai nifas. Kalau tidak ada air, cukup dengan tayamum, maka itu sudah sempurna. Tunggu dulu lampu. Tidak perlu dulu. Enggak, ini bisa jadi John. Bisa jadi suatu saat di tempat mana, enggak usah jauh-jauh di Bengkulu, mungkin ada daerah yang kita di Pekan Sabtu tuh kadang air susah. Kan masjid kita sering diminta ya. Susah, jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Ya. Jadi pertanyaan bagaimana caranya mandi wajib saat air sedang mati atau kemarau? Ya dia cukup dia tayamum. Nggak ada air gimana? Atau air ada tapi dia nggak bisa kena, atau karena demam atau apa. Dan itu tayamum itu kebaikan yang besar dari Allah. Nanti kalau air sudah ada maka dia wajib menyempurnakannya, yakni mandi. Ada lagi ibu-ibu? Cukup. Satu lagi itu bisa ada. Hah? Lagi. Lengket ya? Mana lagi? Apakah boleh berhubungan suami istri saat darah haid sudah berhenti? Ya, itu sudah jawab. Udah semua ya? Udah ya? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup, bapak-bapak nggak nanya nih? Oh pak, nggak haid ya? Oh pak main cerek. Jadi sebagai faedah tambahan Iwan, inilah dia perbedaan antara agama kita Islam dengan agama yang lain, semisal Nasrani dan Yahudi. Ini agama kita ini sempurna sampai diatur masalah haid. Subhanallah. Sudah anak cerita ini cerita anak ulang-ulang terus yang masalah orang masuk Islam gara-gara
melihat bersihnya pakaian mahasiswa-mahasiswi muslim itu ya. Jadi ternyata beda antara Islam, Nasrani dan Yahudi dalam memperlakukan wanita yang sedang haid. Islam moderat, sementara Yahudi ekstrim, dan Nasrani bebas. Yahudi ada konsep namanya niddah, ibu-ibu dengerin. Jadi menurut niddah ini, konsep Yahudi ini, wanita haid itu najis, dengar ibu-ibu. Najis menurut Yahudi. Secara hukum ritual, secara mutlak. Yang kedua, suaminya dilarang keras megangnya. Megangnya, nyentuhnya nggak boleh. Makan bersama satu wadah. Bahkan duduk di atas kursi atau di tempat tidur yang sama udah bully. Alangkah ininya perempuan itu. Dia ekstrim. Bahkan wanita haid itu diasingkan dari keluarganya. Apa yang disentuhnya itu dianggap najis. Bahkan ada rumah khusus bagi wanita sedang haid. Perhatikan ibu-ibu, kalau jadi wanita Yahudi. Sebaliknya Nasrani tidak ada hukum imamat. Imamat itu tabu, nggak ada tabunya. Soal wanita haid itu nggak ada tabunya. Kalau Yahudi tadi apa? Ada hukum niddah tadi, najis. Wanita haid di Nasrani dianggap tetap suci secara fisik untuk beraktivitas sosial. Jadi tidak ada larangan hubungan intim saat istri sedang haid. Itu Nasrani. Sedangkan Islam, lihat Islam. Darah haid itu najis. Darahnya, bukan istri kita, bukan wanitanya. Darahnya itu. Lihat Nabi minta dengan apa? Aisyah sisir apa? Kata Aisyah, aku sedang haid. Loh, tangan kau kan enggak haid. Yang darah kan di situ. Lihat Nabi itu. Jadi istri tetap seperti biasa. Serumah, tidur, masak, ibu-ibu perhatikan. Makanya terjawab ibu-ibu ya, Ustaz malam tadi saya dicampuri oleh suami. Ini puasa nih. Saya belum sempat mandi, kalau nak mandi dulu repot, harus masak. Boleh, masaklah ibu-ibu lalu dan junub. Kakek masuk waktu subuh Ustaz, sah puasa ibu-ibu. Mandinya bukan karena mau puasa, mandi karena sholat. Paham ya? Termasuk juga lagi haid, nggak apa-apa, masak. Paham ya? Bahkan suaminya boleh tetap menikmati istrinya itu. Yang tidak boleh, tadinya hadis tadi, lakukan apa saja kecuali itu, yakni penetrasi, kecuali jima. Itu besar sekali. Jadi Islam itu di tengah-tengah, besar sekali. Bersyukurlah ibu-ibu yang di dalam menjadi wanita muslim. Coba Anda bayangkan wanita yang kita itu najis istrinya, pergi jauh-jauh. Sementara Nasrani itu kita Islam di tengah-tengah itu. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, terutama ibu-ibu yang di dalam Baiti Janati. Semua ibu-ibu diberkahi oleh Allah selalu, diberikan kekuatan untuk mengurus rumah tangganya dengan baik, suami dan anak-anaknya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan ibu-ibu bersama suami, anak-anaknya, orang tua, keluarga besar, bersama sahabat-sahabatnya, dan bersama kaum muslimin ke dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Barangkali sampai di sini, semoga bermanfaat. Maaf ini sampai lewat 1 jam ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.